ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang Muhammad bin Abdullah bertemu dengan Nabi Isa, kemudian Dajjal, kemudian Ya'juj Ma'juj. Ini bersambung, tidak ada khilaf. Yang khilaf matahari terbit dari barat. Apakah sebelum Dajjal atau setelah Dajjal? Yang rajih insyaallah setelah Dajjal, setelah Nabi Isa wafat. Kenapa? Karena ada kalimat Allah tidak menerima taubat saat matahari terbit dari barat, hatta tatlu asyamsu min maghribi. Sedangkan di zaman Dajjal, apalagi Nabi Isa, masih banyak orang-orang saleh. Maka sekali lagi yang rajih adalah setelah Nabi Isa wafat. Ya'juj Ma'juj tentu sudah selesai, karena Ya'juj Ma'juj cuman sebentar, walaupun dahsyat luar biasa, tidak lama. Nabi Isa belum wafat, Ya'juj Ma'juj sudah habis. Walaupun yang menghabisi bukan Nabi Isa, tidak ada asbab, ya. Artinya langsung Allah kirimkan semacam ulat. Kemudian sampai la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah, tidak ada satupun di muka bumi yang menyebut lafaz Allah, kemudian sangkakala ditiup. Kita masih membahas Muhammad bin Abdullah. Saya awali dengan Nabi menggendong Hasan. Nabi menggendong Hasan. Waktu itu Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar. Khutbah bisa khutbah Jumat, bisa bicara di hadapan para sahabat. Khutbah itu kan bahasa Arab, ya. Bahasa kitanya berbicara di depan umum atau ceramah. Jadi ketika ada kalimat khotobana Rasulullah SAW, Rasul berkhutbah di hadapan kami, belum tentu khutbah Jumat, belum tentu khutbah Idul Fitri, belum tentu khutbah Idul Adha. Artinya ketika Nabi berceramah, mungkin habis subuh, mungkin habis zuhur, disebut khutbah. Tiba-tiba Hasan berlarian. Tiba-tiba Hasan berlarian. Masih kecil, ya. Mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Terjatuh di situ, di bawah mimbar itu. Lalu diambil oleh Nabi, digendong. Sebentar Nabi melihat wajah Hasan, sebentar Nabi melihat jamaah. Sebentar Nabi melihat wajah Hasan, sebentar Nabi melihat jamaah. Lalu Nabi mengatakan, anakku ini, yang dimaksud cucu, ya, anakku ini kelak akan menjadi apa? Menjadi pendamai. Menjadi pendamai antara 2 kelompok kaum muslimin yang bersengketa, bertikai, berselisih, bahkan sampai perang bunuh-bunuhan. Kelompok siapa dan kelompok siapa? Kelompok Ali dan kelompok Muawiyah.
Tentu ketika Nabi bersabda ya belum terjadi. Dan kaum muslimin nggak tahu kelompok mana. Nabi tidak mengatakan, mungkin Nabi juga nggak tahu. Nabi hanya dituntun oleh Allah untuk mengatakan kalimat seperti itu. Atau mungkin Nabi tahu garis besarnya. Yang tahu sampai rinci tafsir hanya Allah Rabbul Alamin. Ya. Maka ketika teman antum sudah bertahun-tahun nggak pernah nelpon antum, misalnya kemarin sore nelpon antum, minta maaf, nanya barangkali ada sangkutan utang, tadi pagi meninggal. Bolehkah kita simpulkan bahwa dia tahu bahwa dia akan meninggal? Tidak. Jadi dia digerakkan oleh Allah. Dia digerakkan oleh Allah. Firasat itu seperti itu. Dia digerakkan oleh Allah untuk nelpon antum, minta maaf segala macam. Bukan berarti dia tahu kalau sebentar lagi akan meninggal, enggak. Ya. Seperti Nabi SAW digerakkan oleh Allah untuk mengatakan bahwa anakku ini Hasan akan menjadi pendamai dua kelompok kaum muslimin yang berselisih. Dan terjadilah apa yang terjadi ketika Ali bin Abi Thalib wafat, kaum muslimin membaiat Hasan. Maka jadilah Hasan khalifah. Tapi Hasan melihat bahwa ada yang lebih senior, ada yang lebih baik, ada yang lebih mumpuni. Hasan tidak mentang-mentang saya cucu Nabi, saya anaknya putri Nabi, saya anaknya mantu Nabi. Tidak. Hasan sadar bahwa tidak mentang-mentang anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi, lalu mendapatkan hak, pasti lebih mulia, lebih berilmu, lebih bertakwa. Tidak. Nggak ada kaidah seperti itu. Pasti manhajnya benar. Bahkan sudah ada contoh, anak Nabi langsung, anak seorang Nabi, seorang Rasul langsung, tapi kafir. Siapa? Kan'an. Itu sudah contoh bahwa tidak ada dalil bahwa anak seorang Nabi pasti baik, pasti soleha, keturunannya pasti mulia, pasti bertakwa, manhajnya benar, bertauhid. Tidak ada jaminan bahwa kita disuruh mencintai keluarga Nabi, anak keturunan Nabi. Betul. Tapi tidak otomatis bahwa mereka pasti lebih baik, lebih mulia, lebih bertakwa, dan seterusnya. Hasan melihat, bukan cuma Hasan ya, kaum muslimin melihat bahwa walaupun Muawiyah, walaupun Ali sudah wafat, masih ada ya. Asal ya, kalau istilah kita ya, ngobrol-ngobrol, dia syiahnya siapa nih? Dia orangnya mana? Oh, dia mah Ali. Kalau dia, oh dia mah Muawiyah. Kayak kalau di kita ya, biasalah ya. Dia apa nih? Dia kuning apa merah nih? Ya. Oh dia kuning. Kalau dia, oh dia hijau. Oh kalau dia putih. Ya biasa begitu kan? Nah di hari itu ada seperti itu. Oh dia syiahnya Ali. Oh dia syiahnya Muawiyah. Maka Hasan menyerahkan kekhalifahan ini kepada orang yang jauh lebih mulia menurut beliau, lebih mumpuni, lebih senior dan seterusnya, karena orang ini ditunjuk dari awal mula Abu Bakar jadi khalifah, yaitu Muawiyah. Nah Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Setelah Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah,
Nggak ada lagi itu. Nggak ada lagi. Oh, ini syiahnya si Ali. Yo, ini syiahnya Muawiyah. Nggak ada lagi. Betul-betul kaum muslimin menjadi bersatu. Persis seperti yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam beberapa puluh tahun yang lalu di atas mimbar, bahwa berkat anakku ini Hasan, maka dua kelompok kaum muslimin yang berselisih melebur. Udah nggak ada lagi kelompok Ali, kelompok Muawiyah. Sampai di sini para ulama menghubungkan dengan Muhammad bin Abdullah yang hari ini belum muncul dan nanti akan muncul tahun berapa hanya Allah yang tahu. Siapa Muhammad bin Abdullah ini? Iya, keturunan Husain apa keturunan Hasan? Keturunan Hasan. Jadi anaknya Hasan, kan cicit, anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, kedudukannya seperti anak. Ya. Disinilah para ulama meyakini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man taraka syai'an lillah awadahullahu lahu khairan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Hasan ini meninggalkan jabatan tertinggi. Istilah kita orang nomor satu di seluruh dunia Islam lah. Ya, istilah kita kalau presiden itu kan presiden Indonesia adalah orang nomor satu di Indonesia. Presiden Malaysia adalah orang nomor satu di Malaysia. Khalifah tentu orang nomor satu di seluruh dunia Islam. Ditinggalkan. Ditinggalkan karena apa? Karena Allah. Karena Allah, bukan karena beliau nggak becus, beliau nggak bisa apa-apa, beliau bodoh, nggak, ya. Tapi karena Allah merasa ada yang lebih mampu, ada yang lebih baik. Ya. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa takdir itu, kehendak Allah itu ada. Tidak seperti keyakinan sesat orang-orang Qadariyah bahwa kehidupan di jagat raya alam semesta ini unuf, liar, nggak ketahuan. Nanti bayi merah ini akan kaya apa miskin, akan bahagia apa celaka, nggak ada yang tahu. Terserah dia bagaimana. Belum ditulis, belum ditentukan katanya. Ini keyakinan sesat orang-orang Qadariyah. Ini salah satu. Ya. Allah sudah rencanakan bahwa Hasan itu akan begini-begini, nanti cicitnya yang kesekian akan begini-begini. Dan terjadi. Ini kebatilan orang-orang Qadariyah. Yang mudah saja lah. Ketika Allah akan menciptakan Adam, apa kata Allah di hadapan para malaikat? Inni ja'ilun fil jannati khalifah, apa fil ardi khalifah? Fil ardi. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Allah tidak mengatakan aku akan menjadikan khalifah di surga untuk menemani kalian di surga, bernama Adam, Hawa, dan anak keturunannya, supaya hidup bersama kalian di surga. Tapi nanti kalau Adam dan Hawa bermaksiat kepadaku, nanti aku usir dari surga. Ada skenario seperti itu? Gak ada. Langsung, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Itu Adam belum diciptakan. Jadi betul-betul itu rencana Allah. Gak mungkin Adam akan tinggal selamanya di surga. Ya. Maka
para ulama yakin bahwa Muhammad bin Abdullah adalah salah satu pengamalan dari man taraka syai'an lillah awadahullahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Ya. Hari itu bersatu seluruh kaum muslimin. Tidak ada kelompok ini, kelompok itu. Dan luar biasa kejayaan kaum muslimin hari ini. Ini berkat kerelaan, keikhlasan, ridhonya Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Ya, karena Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi ini bertemu dengan Dajjal, maka kita lanjutkan dulu tentang Dajjal. Fa inni sa'asifuhu lakum sifatan lam yasifha iyyahu nabiyyun qabli. Akan aku sifatkan tentang Dajjal apa yang belum pernah disifatkan oleh para nabi, para rasul sebelumku. Walaupun seluruh nabi, 124.000 nabi, semuanya pernah berbicara tentang Dajjal, tapi Rasulullah adalah yang paling lengkap. Sampai rambutnya, sampai matanya, sampai dahinya, dan seterusnya, sampai bagaimana keadaan dirinya saat melihat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Innahu yabda'u fayaqul ana nabiyyun. Awal mula Dajjal muncul di hadapan kaum muslimin, langsung mengatakan, aku Tuhan kalian? Tidak. Bahkan di riwayat lain, Dajjal tampil di hadapan kaum muslimin, bukan kaum kafirin ya. Kaum kafirin mau ada Dajjal, mau tidak, mau ngikutin Dajjal, mau tidak, tetap di neraka. Ya, maka sasaran Dajjal, sasaran iblis hanya kaum muslim. Buddha, Hindu, Konghucu nggak usah disasar. Orang pasti masuk neraka. Maka yang diincar oleh iblis Dajjal hanya kaum muslim. Ya. Maka pertama kali Dajjal tampil di hadapan kaum muslimin, mari sholat, mari saum, jangan berbuat maksiat, begitu. Untuk meraih simpati kaum muslimin. Lama-lama kaum muslimin akhirnya terlanjur simpati, jatuh cinta. Akhirnya fayaqulu ana nabiyyun. Aku ini nabi. Karena sudah terlanjur cinta, terlanjur simpati, dan banyak melihat kehebatan-kehebatan pada diri Dajjal, ketika dia mengatakan aku nabi, ada yang percaya? Banyak. Ya, pelan. Ini pentingnya ilmu, pentingnya dalil. Ya. Kalau tidak, seperti mayoritas saudara kita, pokoknya apa kata guru nggak mungkin salah, gitu ya. Terjadinya firqah kan begitu. Awalnya guru mengajarkan sesuatu yang benar, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, terus luar biasa murid-muridnya. Sekali waktu salah, namanya manusia kan, mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir. Karena sudah terlanjur sikoh dengan gurunya ini, ikut bahwa pelaku dosa besar kafir. Ya. Summa yasni fayaqul ana rabbukum. Entah berapa lama dia mengaku sebagai nabi,
banyak pengikutnya, makin simpati para pengikutnya, muncul keutamaan. Akhirnya Dajjal mengatakan, ana rabbukum, aku ini Tuhan kalian. Wala tarawna rabbakum hatta tamutu. Maka Nabi memberikan tameng kepada kita semua kaum muslimin bahwa tidak mungkin kalian melihat Allah, tidak mungkin, kecuali setelah mati. Selagi masih hidup tidak mungkin bertemu dengan Allah. Termasuk Nabi Rasulullah SAW, pendapat yang rajih, walaupun ada sedikit perselisihan antara Aisyah dengan Ibnu Abbas, yang rajih Nabi belum pernah melihat Allah. Mendengarkan suaranya, iya. Sebagaimana Adam, sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana Nabi Musa, Nabi pernah mendengar suara Allah. Adapun melihat, tidak. Belum. Ya. Maka Nabi mengatakan, wala tarawna rabbakum hatta tamutu. Tidak mungkin kalian melihat Allah sebelum kalian mati. Ya. Maka bertemu dengan Allah adalah mati. Ya. Ada orang mengatakan sholat, ini keliru. Sholat bukan bertemu dengan Allah. Sholat bukan bertemu dengan Allah, tapi berbisik. Ya. Allah dekat dengan kita, wajah Dia berhadapan dengan wajah kita, tapi karena kita tidak melihat, ya tetap tidak dikatakan bertemu. Namanya bertemu itu melihat, saling melihat. Kan hanya Allah yang melihat, kita tidak melihat. Maka dikatakan berbisik. Maka tidak ada sunnahnya kita sholat dengan suara keras kecuali imam jahar, ya. Atau yang memang sholat jahar, ya. Bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan atahiyat, ya cukup dengan berbisik. Allah tahu. Wa innahu a'war. Dajjal ini a'war, apa kemarin a'war? Buta, buta sebelah. Di sini ada keterangan lebih lanjut, mamsuhul ainil yusra. Matanya yang kiri mamsuh. Tidak menonjol sedikit pun. Sepertinya masuk ke dalam. Alaiha dhafratun gholizatun. Ada selaput tebal yang menutupi mata kiri itu. Selamputnya lumayan tebal. Khadra'u ka'annahu kawkabun durriyun. Warnanya hijau mengkilat. Ya. Ini yang dimaksud oleh beliau, akulah yang paling lengkap berbicara tentang Dajjal. Para nabi, para rasul tidak sampai sini. Ya. Mungkin hanya tulisan kafir di dahinya, atau mungkin hanya buta sebelah begitu. Ini sampai butanya seperti itu. Wa ainuhul yumna ka'annaha 'inabatun tafiyatun. Sedangkan mata kanannya itu seperti anggur. Kalau tadi masuk ke dalam, ini keluar, gitu, agak keluar. Intinya menunjukkan tentang fisik yang tidak bagus, surah yang tidak bagus. Ini berbeda dengan para nabi, para rasul yang saleh, yang taat. Tidak ada riwayat wajah seorang nabi itu serem, buruk rupa. Ya. Para nabi, para rasul indah, tampan, bagus. Sampai dikatakan keindahan antara Allah dengan Adam sama-sama
sama-sama indah. Sama-sama indah. Dan keindahan yang paling indah, ketampanan yang paling tampan, ganteng yang paling ganteng adalah wajahnya Nabi Adam. Nabi Adam. Ya, kenapa? Karena langsung diciptakan dengan kedua tangan Allah. Tentu berbeda dengan yang diciptakan oleh Allah lewat air mani, ya, air ayah bertemu dengan air ibu di rahim. Gitu. Lalu apa maksud Nabi bahwa separuh ketampanan Allah berikan kepada Nabi Yusuf? Yang dimaksud oleh para imam, separuh ketampanan Allah berikan kepada Nabi Yusuf adalah separuh dari Adam. Gitu. Seandainya ketampanan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, Nabi Adam 10. Nabi Yusuf 5, separuhnya. Karena Nabi Yusuf tidak diciptakan langsung oleh kedua tangan Allah. Ini penafsiran para imam tentang separuh ketampanan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini kebalik. Orang jahat, ahli maksiat, penyesat umat, keadaannya seperti ini. Yang satu matanya terlalu ke dalam, yang satu matanya terlalu keluar, kemudian rambutnya keriting, kemudian badannya gempal, dan seterusnya, surahnya tidak bagus. Jifalus sya'ar, rambutnya acak-acakan, keriting dan autan-autan acak-acakan. Ya, ini sesuai dengan kelakuannya, sesuai dengan keburukannya, sesuai dengan kemaksiatannya. Ala ma khafiya alaikum min sya'nihi. Jangan sampai keadaan Dajjal kalian tidak tahu. Sekarang tidak tersembunyi bagaimana keadaan Dajjal. Maka insya Allah setelah kita membaca hadis-hadis Nabi ini, kita diberitahu tentang hal ini oleh Syalbani. Tiba-tiba Dajjal masuk masjid ini, misalnya antum terkecoh nggak? Ya tentu enggak. Nih ya kan, nah, baru kita pelajari ya. Yang terkecoh yang nggak belajar. Maka kemarin kita bahas Dajjal muncul di saat para penceramah, para ustadz, para kiai, para mubaligh di mimbar-mimbar, nggak ada yang berbicara tentang Dajjal. Nggak ada yang tertarik berbicara tentang Dajjal. Seolah itu mitos, seolah itu hayalan. Ya. Kalau kita baca dan tidak beserta dengan iman, sepertinya ya hayalan, mustahil. Alhamdulillah kita beriman dan kita yakin hadis ini sahih. Yang mengutarakan adalah ahli hadis zaman ini. Kita percaya betul, walaupun aneh, nanti akan semakin aneh. Bagaimana dengan satu teriakan, tiba-tiba bumi yang gersang, tiba-tiba menjadi hijau, menjadi penuh dengan pepohonan, tanaman, buah-buahan. Aneh sekali. Dan sebaliknya, bumi yang hijau, yang subur dengan satu teriakan Dajjal, tiba-tiba menjadi gersang, kering, kerontang. Tentu ini aneh sekali. Orang Jepang, orang Eropa, orang Amerika tentu gak akan percaya. Kita walillahilham percaya betul dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam.
wa anna rabbakum laisa bi'awar, wa anna rabbakum laisa bi'awar, wa anna rabbakum laisa bi'awar. 3 kali Nabi bersabda seperti ini, wa asyara biyadihi ila ainihi, sambil beliau menunjuk kedua tangan beliau, kedua mata beliau dengan jari beliau, bahwa Allah Tuhan kita semua tidak awar, tidak buta sebelah. Diulang 3 kali sambil beliau menunjuk ke kedua mata beliau. Innahu yamshi fil ardi wa innal arda was samaa lillah. Dia berjalan di muka bumi, ke kanan, ke kiri, padahal langit dan bumi itu milik Allah. Dia berjalan di muka bumi dan seluruh kota, seluruh negeri diinjak oleh dia, kecuali berapa kemarin? Kecuali 2, hanya 2 kota itu. Ya. Maka kalau antum bertanya bagaimana Riyadh, bagaimana Damam, jawabnya iya. Kan itu bukan Mekah, bukan Madinah. Yang 2 itu cuma Mekah dan Madinah, jangan bilang Saudi. Nggak ada hubungannya dengan Saudi. Mekah dan Madinah. Ya, 500 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu sudah ada Saudi? Kan belum ada. Apalagi di zaman sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, kan nggak ada Saudi. Apakah Saudi akan terus ada 300 tahun yang akan datang, 500 tahun yang akan, kita nggak tahu. Kalau Mekah Madinah akan ada terus. Dan ada jaminan dari Allah Rabbul Alamin bahwa Mekah dan Madinah tidak mungkin menjadi negeri kafir. Adapun Jakarta, Kuala Lumpur, Mesir, Kairo, Irak, Syam, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Satu ketika Mesir menjadi negeri kafir, dikuasai oleh orang kafir, mustahil? Tidak mustahil. Jakarta, Kuala Lumpur menjadi kota kafir, negeri kafir, mustahil? Tidak mustahil. Yang mustahil akan menjadi negeri kafir, dikuasai oleh orang-orang kafir, cuman Mekah dan Madinah. Yeah. Yang pada akhirnya Allah lebih memilih binatang-binatang, terutama binatang buas, daripada orang kafir. Ya kan, pasti orang Islam habis, ya kan? Kalau nggak habis ya nggak akan kiamat. Kiamat terjadi ketika sudah tidak ada satupun orang Muslim. Gitu. Loh, berarti Mekah dan Madinah penuh dengan orang-orang kafir dong? Kafir semua, kan nggak ada orang Muslim. Jawabnya, binatang. Allah lebih menyukai binatang, lebih ridho binatang memenuhi Mekah Madinah daripada orang-orang kafir. Maka binatang-binatang, terutama binatang buas, mendiami Mekah dan Madinah. Tentu orang-orang kafir males ya. Ngapain di situ? Ada buaya, ada singa, ada harimau, ya. Mending ke New York, mending ke ini, ya kan? Allah lebih menyukai, lebih ridha Mekah Madinah dipenuhi oleh binatang-binatang daripada orang kafir. Karena tentu antum bisa menjawab pertanyaan, mana yang lebih mulia, orang kafir apa binatang? Binatang. Jauh lebih mulia binatang daripada orang kafir. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahwa orang kafir itu seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Berarti lebih mulia binatang daripada orang-orang kafir. Innahu syabun qatatun. Dia sebagai anak muda. Jadi penampilannya bukan kakek-kakek begitu, tapi muda. Tentu masih ingat, muda, para ulama menyebut antara 33 sampai 40.
Ada yang pendapat 33, akhirnya ada yang berpendapat 40. Qototun, ya, yang berambut keriting. Ka'anni asbahuhu bi Abdul Uzza ibn Qatan. Nah, ini kemarin udah ya. Aku melihat kemiripan wajah Dajjal itu mirip-mirip siapa kemarin? Abdul Uzza bin Qatan. Abdul Uzza bin Qatan ini seseorang yang hidup di zaman jahiliyah, tentu pernah dilihat oleh Nabi SAW, dan Nabi melihat wajahnya ini mirip-mirip wajah Dajjal. Kan banyak orang yang mirip-mirip ya. Saya yakin antum pernah melihat orang yang mirip teman antum, mirip saudara antum, mirip ayah antum ya di dunia ini. Nabi pun seperti itu. Bahkan Nabi memiripkan Nabi Isa seperti siapa? Mari, Urwah bin Mas'ud. Setelah Nabi bertemu dengan para nabi, para rasul saat Isra Mi'raj, teringat di benak beliau Musa seperti ini, Adam seperti ini, Ibrahim seperti ini, Isa seperti ini. Lalu melihat beberapa sahabat beliau, beliau menyamakan, mirip-mirip antara Nabi Isa dengan Urwah bin Mas'ud. Ada hubungan darah yang enggak harus. Sebagaimana kita melihat sebagian saudara kita enggak ada hubungan darah sama sekali, tapi mirip. Adapun Nabi Musa seperti orang adil jahat, begini. Adapun Nabi Ibrahim mirip-mirip sahabat kalian ini, yang dimaksud beliau sendiri. Jadi orang yang sangat mirip dengan Nabi Ibrahim adalah beliau sendiri. Qasirun afjajun da'jun hajan. Ini buruk semua nih. Pendek, gempal, tidak menunjukkan surah yang bagus. Sebagaimana akhlaknya, perbuatannya, kelakuannya yang betul-betul buruk. Diulang lagi di nomor berikutnya, jifalus sya'r, rambutnya acak-acakan. Wa innahu maktubun baina ainaihi, tertulis di antara kedua matanya. Di antara kedua matanya berarti bukan di sini ya. Ini dalam istilah bahasa Arab itu ada makna al-mutabadir. Ya. Di atas kedua matanya berarti naik sedikit. Itu. Sebagaimana di antara kedua telinganya. Diapakan di antara kedua telinga itu ketika baru saja dikubur? Diapakan oleh Mungkar Nakir? Dipukul. Berarti di sini diubun-ubun. Yang apabila gunung Uhud dipukul dengan pukulan tersebut, maka hancur. Kayak apa ini? Dan terdengar oleh siapapun yang ada di sekitar kuburan itu, kecuali dua, manusia dan jin. Apa tulisannya? Kafir. Yaqra'uhu man kariha amalahu. Tulisan kafir ini bisa dibaca oleh ada dua sifat di sini. Sifat pertama, man kariha amalahu, oleh siapapun yang benci terhadap perbuatan Dajjal. Jadi orang yang melihat kelakuan Dajjal kok nggak suka, benci, akan melihat tulisan kafir itu di dahinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kullu mu'minin, semua orang mukmin, semua orang muslim, semua orang yang beriman, katibun au ghairu katibin, baik dia bisa baca tulis atau buta huruf. Walaupun dia buta huruf, dia bisa baca, dia bisa tahu bahwa tulisan ini adalah kafir, menunjukkan bahwa Dajjal itu kafir, pendusta.
Wa inna min fitnatihi anna ma'ahu jannatan wa naran. Nah, ini yang kita bilang nggak masuk akal tadi ya. Di antara fitnah Dajjal maksudnya tipuan Dajjal, senjata Dajjal untuk menipu kaum muslimin. Anna ma'ahu jannatan wa naran wa naharan wa ma'an wa jabala khubsin. Membawa sesuatu seperti surga, membawa sesuatu seperti neraka, membawa seperti air, sungai, dan membawa gunung roti, makanan. Ya. Wa innahu yaji'u ma'ahu mithlul jannati wan nar. Dia datang kepada manusia membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu nar. Nerakanya itu, neraka Dajjal itu sebetulnya adalah surga. Surganya Dajjal itu sebetulnya adalah neraka. Namanya juga penipu. Sama dengan setan, sama dengan iblis. Kelakuannya, perbuatannya adalah menipu. Belum pernah dan tidak akan pernah setan itu, iblis itu tidak menipu. Ya. Maka terus menipu. Huwa ahwanu 'ala Allahi min dzalik. Nah, ini sebelum ada yang nyangkal bertanya, kok bisa seperti itu? Kok bisa seorang manusia, kan dia manusia, berambut, ada hidungnya, ada matanya, kan berarti dia manusia. Apa iya manusia kok bisa membawa seperti surga dan neraka? Dijawab oleh Mughirah bin Syu'bah, salah satu perawi hadis ini. Huwa ahwanu 'ala Allahi min dzalik. Bagi Allah kecil. Ini kan semua kan kehendak Allah. Ini semua kan atas izin Allah. Yang mentakdirkan seperti itu adalah Allah. Huwa ahwanu 'ala Allahi min dzalik. Ya. Maka segala sesuatu yang sifatnya gaib kok nggak masuk akal, jawabannya seperti ini. Jangan seperti saudara kita. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti Allah sekarang juga sedang turun di Afrika misalnya, atau di Eropa misalnya. Nanti akan turun lagi, Kita kaum muslimin yang sikoh betul dengan qala Allah wa qala Rasul, tidak perlu seperti itu. Cukup kita mengucapkan seperti ucapan beliau ini. Wa ahwanu 'ala Allahi min dzalik. Bagi Allah mudah sekali. Bagi kita sulit sekali, membayangkan aja sulit. Bagaimana Allah melakukan 2, 3, 10, 50, 100, 1000, bahkan 1.000.000 pekerjaan di detik yang sama. Ya. Di detik yang sama Allah menyuruh mencabut nyawa juga, menyuruh mungkar nakir menyiksa juga, menyuruh, nggak kebayang oleh kita. Ya, maka cukup bagi kita huwa ahwanu 'ala Allahi min dzalik. Segala sesuatu yang sifatnya gaib kita imani apa adanya. Jangan direka-reka dengan logika kita. Ma'ahu nahrani yajriyani. Ini di riwayat lain, Dajjal membawa 2 sungai yang mengalir. Ahaduhuma ra'yal aini ma'u abyad. Secara kasat mata, yang satu airnya jernih, putih. Wal akharu ra'yal aini narun tata'ajjaj. Yang satu lagi secara kasat mata mendidih, airnya mendidih. Faman adraka dzalika minkum. Barang siapa di antara kalian yang
menemui Dajjal dalam keadaan seperti ini, membawa dua sungai, yang satu airnya bagus jernih, yang satu mendidih, ya pasti akan ada, ya kan? Mudah-mudahan bukan kita, karena kita memang disuruh berlindung kepada Allah dari Dajjal. Fa'aradal ma', lalu dia ingin air, ingin minum. Falyashrab minalladzi yarahu annahu nar, minumlah air yang mendidih, yang panas. Wal yaghmud 'ainaihi, dengan memejamkan mata. Kalau ngelihat ya tentu mungkin nggak tega, ya nggak sampai. Maka dengan memejamkan mata, yakin saja. Tsummal yata'ta, dengan menundukkan kepala. Fa innahu yajiduhu ma'an baridan 'adban thayyiban, maka dia akan merasakan air mendidih itu ternyata dingin, enak, menyenangkan, menghilangkan haus dan seterusnya. Berarti sebaliknya. Waman dakhala naharahu khutta, kalau dia yang sebaliknya mengambil air yang kelihatannya jernih, dingin, justru itu air mendidih neraka. Faman dakhala naharahu khutta ajruhu, barang siapa yang masuk ke sungainya, sungai yang bagus tadi, hilang pahalanya. Wa wajaba wizruhu, jelas berdosa. Wa man dakhala narahu wajaba ajruhu, barang siapa yang masuk ke nerakanya, apinya, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa khutta wizruhu, dan dia akan diampuni dosa-dosanya. Namanya juga Dajjal. Maka sekali lagi Nabi mengatakan belum ada fitnah sebesar fitnah Dajjal. Dari mulai Adam diturunkan di muka bumi sampai sangkakala ditiup, fitnah terbesar adalah Dajjal. Mungkin ada yang bertanya, kenapa bukan Ya'juj Ma'juj? Kalau Dajjal kan bisa dibunuh oleh Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj Nabi Isa aja lari. Berarti fitnah terbesar Ya'juj Ma'juj? Enggak. Kenapa enggak? Karena Ya'juj Ma'juj tidak menipu. Tidak ada orang yang masuk neraka gara-gara Ya'juj Ma'juj. Gara-gara Ya'juj Ma'juj justru orang-orang pada masuk surga mati syahid. Dipukul, ditendang, diinjak, dibantai, kan begitu. Adapun Dajjal, entah berapa ribu, berapa juta kaum muslimin murtad, nyembah dia, masuk neraka gara-gara Dajjal. Itulah fitnah yang sesungguhnya. Jadi masuk fitnah itu seperti itu. Oleh karena itu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan dibanding dengan subhat-subhat, bid'ah, ya kan? Karena tsunami, banjir, gunung meletus, banyak yang mati, insya Allah syahid, akhirnya masuk surga. Lah kalau bid'ah, subhat, dengan bid'ah, dengan subhat, akhirnya banyak masuk neraka. Ya. Faman ubtuliya binarihi, barang siapa yang diuji dengan nerakanya, mau dimasukkan ke neraka, gitu ya. Falyastaghits billah, maka beristighosahlah kepada Allah. Masih ingat istighosah? Apa? Istighosah, istaghotha, yastaghitsu, istighosatan. Ya, dulu kita sering dengar kan, istighosah akbar. Istighosah adalah memohon berdoa kepada Allah di saat sulit. Ya, maka istighosah pasti berdoa. Berdoa belum tentu istighosah. Ya Allah,
jangan hujan dulu ya Allah, pakaian belum kering. Istighosah nggak ini? Istighosah enggak, itu berdoa aja. Ya Allah, mudah-mudahan suami pulangnya cepat, lagi perlu nih. Istighosah bukan? Bukan. Istighosah itu di saat sulit. Depan singa, belakang harimau, kiri kanan buaya, ya kan? Berdoa kepada Allah, itu istighosah. Di sini makna istighosah saja banyak yang nggak paham, terutama di negeri kita. Mungkin antum pernah dengar ada pesantren yang mengadakan istighosah rame-rame supaya timnas menang. Melawan mana dulu, Malaysia apa mana gitu, ya kan? Ini berarti makna istighosah dia nggak tahu. Masa cuman timnas menang istighosah? Istighosah itu masalah nyawa, masalah agama. Cuman menang bola istighosah. Berarti makna istighosah saja dia tidak tahu. Nah, di sini iblis setan banyak menipu kaum muslimin. Saat istighosah itu disuruh ingat Rasulullah, Jibril, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Fulan. Justru ketika istighosah jangan ingat siapa-siapa, ingatlah Allah satu-satunya. Sebagaimana berdoa juga tidak boleh meminta kepada selain Allah. Maka jika ada di antara kalian yang teruji, kepepet tiba-tiba Dajjal di depanmu, maka beristighosahlah kepada Allah, wal yaqra alaihi fawatiha suratil kahfi, dan bacalah 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Maka sunnah bagi kita untuk menghafalkannya, taat kepada Nabi, bukan apa istilah orang awam jaga-jaga, ya. Kalau jaga-jaga, ngapain, kayaknya enggak dah, saya mati kayaknya Dajjal belum muncul, nggak usah dihafalin, ya. Mungkin cucu saya, cicit saya bolehlah ngapalin. Kalau saya mah nggak boleh seperti ini. Kita taat kepada Nabi, kita nggak tahu. Dan karena taat, kalau toh kita sudah hafal 10 ayat awal Al-Kahfi atau bahkan seluruh Al-Kahfi dari awal sampai akhir, kok nggak ketemu Dajjal, ya nggak apa-apa, masuk nyesel, ya. Capek-capek ngapalin Al-Kahfi, masa ya enggak lah, enggak nyesel, alhamdulillah hafal Al-Kahfi walaupun tidak bertemu Dajjal. Fa innaha jiwarukum min fitnatihi, seolah-olah Al-Kahfi itu, terutama 10 yang pertama tadi, menjadi benteng pelindung bagimu dari fitnah Dajjal. Ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa hal-hal yang gaib itu ada dan harus kita imani. Kan ini nggak ada hubungannya. Seperti pertanyaan antum kemarin, apa hubungannya kaum muslimin sejahtera, kaum muslimin aman, makmur, kaum muslimin menang, tenang, dengan sahur mendekati subuh? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya, ya. Tapi Nabi yang bersabda, mosok kita ragu, mosok kita nggak percaya? Nabi yang bersabda, ma tazalu ummati fi khairin, bahwa umatku akan selalu berada dalam kebaikan. Maksudnya baik di dunia, ya. Kalau di akhirat mah udah jelas. Baik di dunia. Baik di dunia itu bagaimana? Ya makmur, sejahtera, tidak terjajah tapi menjajah, menang tidak kalah, tidak diperangi tapi memerangi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada hubungannya dengan kaum muslimin sahur mendekati subuh. Termasuk kaum muslimin bersatu, kaum muslimin saling mencintai, kaum muslimin tidak centang perenang,
kaum muslimin tidak berselisih, ada hubungannya dengan bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah saat sholat. Secara logika nggak ada hubungan, tapi itulah berita gaib dari Allah lewat lisan Nabi SAW. Wa inna min fitnatihi ayyakula lil a'rabi, di antara fitnah Dajjal, di antara tipuan dahsyat Dajjal, dia berkata kepada seorang Arab, anak muda Arab, ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka. Jadi sebelumnya ada dialog dulu ya. Ketika orang Arab ini maju mundur, yang lainnya menyembah Dajjal, meyakini Dajjal adalah Tuhan, ini si Arab ini maju mundur. Masa Tuhan kelihatan, masa Allah bisa dilihat, maju mundur, nggak mau. Dajjal tahu. Maka Dajjal bertanya, mana ayahmu, mana ibumu? Dijawab, sudah meninggal, sudah tidak ada. Kata Dajjal, tunggu sebentar. Fayatamassalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi. Entah berapa menit, berapa detik, tiba-tiba datang itu ayahnya dan ibunya, padahal sudah mati. Apa kata ayah dan ibunya itu? Ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk. Wahai anakku, ikutilah dia. Dia Tuhan kita, dia Tuhanmu, sembahlah dia. Ayah ibunya yang sudah mati tiba-tiba hidup ngomong seperti itu. Siapa yang tidak tertipu? Padahal dua orang itu adalah setan jin. Setan jin kan bisa merubah bentuk apapun. Banyak riwayat tentang ini, ya kan? Iblis pernah menampakkan dirinya di hadapan Abu Jahal, Abu Lahab di Darun Nadwa sebagai kakek-kakek tua, mengusulkan usulan yang brilian bagaimana cara membunuh Muhammad, kata dia. Maka kena tertipulah anak muda ini menyembah Dajjal, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Nah, sangat-sangat luar biasa. Wa inna min fitnatihi ayyusallata ala nafsin wahidatin. Termasuk fitnah Dajjal, tipuan Dajjal adalah Allah memberi kuasa kepada Dajjal kepada seseorang, nafsin wahidatin, fayaktulaha, dibunuh oleh Dajjal, fayansuruha bil minsar, lalu dibelah dengan sesuatu seperti gergaji, hatta tulqa shiqqaini, menjadi dua. Ya, sebetulnya ini ada terusannya, tapi beliau loncat ke hadis lain, ya. Ini justru inti pembahasan kita tentang Dajjal itu di sini. Ya, ada pertanyaan bahwa siapa yang selamat dari fitnah Dajjal? Kan luar biasa. Ya, Nabi faham, Nabi maklum sulit untuk selamat dari fitnah Dajjal, maka Nabi mengatakan, jika engkau mendengar Dajjal muncul di barat, larilah ke timur. Jika engkau mendengar Dajjal muncul di timur, larilah ke barat. Intinya jauhi Dajjal, karena kalau ketemu Dajjal kok selamat, ini hampir-hampir mustahil. Atau tadi, tinggallah di Mekah atau Madinah. Dajjal tidak akan sanggup memasuki Mekah dan Madinah. Dajjal hanya berhenti di sebuah tanah merah yang berair. Disitulah
bukannya Dajjal masuk ke Madinah, tapi justru orang-orang Madinah yang keluar. Tentu orang-orang Madinah yang tidak kuat imannya, terutama para wanita. Ya, yang banyak tergoda kan wanita, anak-anak. Mereka keluar menyambut Dajjal. Adapun Dajjalnya tidak sanggup masuk ke dalam Madinah. Ya, kita lanjut dengan soal jawab. Insyaallah nanti kita teruskan dengan siapa yang selamat dari fitnah Dajjal.